Halo, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Arifin dari Program Studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka. Di sini saya akan mengerjakan sebuah program sederhana menggunakan operator if dan array dengan tugasnya sebagai berikut. Di sebuah perusahaan ada 3 golongan gaji, yaitu A, B, dan C dengan gaji 5 juta, 6 juta 500, 9 juta 500. Selanjutnya, gaji setiap golongan disimpan pada array gaji. Dengan golongan A mengambil array 0, B di array 1, dan C di array 2. Dengan persentase gaji lembur 30, 32, 34, 36, dan 38%. Perhitungannya, jika lembur 1 jam dihitung 30%, jika 2 jam dihitung 32%, jika 3 jam dihitung 34%, jika 4 jam dihitung 36%, dan lebih dari atau sama dengan 5 jam hitung 38%. Kita akan membuat programnya di software Eclipse. Untuk memulainya kita bisa langsung new class, karena saya sudah punya package. Kita masuk dengan package tugas 3 dengan nama input gaji lembur. Oke. Input gaji lembur karyawan. Kita pakai nama lain, input if dan array. Jangan lupa checklist public static void-nya. Selanjutnya klik finish. Kita langsung masuk di package tugas 3 dengan public class input if dan array. Sebelumnya kita masukkan import scanner. Jadi import java.util.scanner di combo. Nah, import java util scanner ini adalah untuk memanggil alat bernama scanner yang memungkinkan program untuk menerima masukan dari pengguna. Dan selanjutnya kita langsung masuk di bawah public static ini, yaitu scanner yang tadi. Scanner input sama dengan new scanner system.in titik kurung titik koma. Oke, scannernya harus capital. Scanner input sama new scanner system.in. Oke, selanjutnya kita langsung masuk double gaji ya. Ini buat daftar yang menyimpan gaji pokok. Kurung-kurungan gaji
sama dengan kita pakai kurung perawal 5.6.500.000 dan 9.500.000 kurung tutup titik koma selanjutnya double array persentase lembur. Persentase lembur di sini kan 30, 32, 34, 36 dan 38. 38 tutup kurung. Selanjutnya kita akan memberi perintah kita meminta pengguna untuk memasukkan nilai. Caranya system.out print print masukkan golongan karyawan. Masukkan golongan karyawan. Di sini kita kasih pilihan A atau B atau C. Tutup titik 2. Terus sini kita masukkan string golongan. String golongan sama dengan input dot next titik kurung buka tutup dot uppercase to uppercase. Koma to uppercase. String ini harus besar. Di sini fungsinya adalah untuk otomatisasi ketika pengguna menginput huruf kecil antara A, B, dan C dengan huruf kecil, maka dia otomatis akan menjadi huruf besar. Selanjutnya sistem out print print. Sini kita kasih masukkan jam lembur, masukkan jam lembur karyawan. Titik 2
Selanjutnya kita pakai integer. Jam lembur. Integer jam lembur sama dengan integer next integer next dot in titik koma. Ini untuk menyimpan masukan dari user sebagai angka. Jadi selanjutnya kita integer indeks golongan. Indeks golongan sama dengan in 1. Selanjutnya kita masukkan gaji pokok dengan struktur if dan else if. Kita langsung masukkan if golongan equals golongan dot equals a dot equals a, maka indeks golongan 0. Indeks golongan sebenarnya ini kenapa masih kosong? Equals kebanyakan kurung coy. Oke, selanjutnya jika golongan equals B, di sini else if golongan dot equals B, maka indeks golongan sama dengan 1. Ini fungsinya adalah untuk apabila pengguna ini menginput huruf A
maka yang dituju adalah indeks dari array 0. Jadi di sini karena array dimulai dari 0, 1, 2, maka jika di input A, maka dia masuk di golongan 0, yaitu 5 juta. Dan jika di input B, maka di indeks golongan 1, yaitu 6.500.000. Begitu juga selanjutnya. Di sini masih else if golongan dot equals C, maka indeks golongan sama dengan 2 titik koma enter. Oke, jadi jika A, B, dan C itu masuk di indeks golongan 0, 1, 2, sini 0, 1, 2, dan selanjutnya kita input jika pengguna ini memasukkan angka selain jika pengguna memasukkan huruf selain A, B, dan C, maka apa gitu ya. Jadi kita menggunakan di sini else. Jika bukan dari 3 itu, maka apa? Maka system dot out dot print maka sistem akan memunculkan, kita akan tuliskan golongan tidak ada. Jadi jika yang dimasukkan bukan A, B, atau C, maka otomatis akan keluar golongan tidak ada. Dan akan masuk di return titik koma enter. Selanjutnya kita masuk di indeks jam lembur. Di sini kita menggunakan double karena ada presentase dan angka. Jadi double gaji pokok sama dengan gaji array indeks golongan titik koma. Selanjutnya integer indeks lembur, integer indeks lembur sama dengan gaji lembur sama dengan gaji lembur lebih dari atau sama dengan 5. Sini kena 4 2.
jam lembur, jam lembur min 1. Sebentar, sepertinya ada yang salah, saya periksa dulu. Gaji lembur. Gaji lembur. Indeks lembur, jam lembur, seharusnya jam. Selanjutnya di bawah ini adalah double gaji lembur sama dengan 0. Di sini penjelasannya, indeks jam lembur sama dengan jika jam lembur lebih dari atau sama dengan 5, titik 2 jam lembur min 1. Baris ini menggunakan operator Ternay, versi singkat dari if else, untuk menentukan presentasi lembur mana yang akan digunakan dari array presentasi lembur. Jika lembur 5 atau lebih dari 5, maka indeks yang dipakai adalah 4 atau presentase keempat. Presentase ke-5 yaitu 38%. Dan jika jam lembur kurang dari 5, dalam hal ini 1, 2, 3, atau 4, maka indeks jam lembur minus 1. Misalnya 1 jam di indeks 0, 4 jam di indeks 3. Selanjutnya jika gaji lembur, jika jam lembur lebih dari 0, maka gaji lembur sama dengan persentase lembur array indeks lembur. Indeks lembur dibagi 100, karena 30, 32, 34 ini persentase, jadi di sini dibagi 100 dikali gaji pokok, dikali gaji pokok koma.
Selanjutnya menghitung total penghasilan. Di sini setelah kurung kerawal ini kita menghitung total penghasilan, yaitu dengan cara double total penghasilan sama dengan gaji pokok ditambah gaji lembur. Gaji lembur. Oh, gaji lembur G-nya kecil. Gaji total penghasilan sama dengan gaji pokok ditambah gaji lembur. Oke, titik koma. Selanjutnya kita cetak outputnya ya, dengan cara system.out.print ln, karena ini long. Di sini titik juga. Ini kita buat hiasan agar lebih bagus ya. Tulisannya slip gaji karyawan titik koma, karena kita input banyak jadi aku copy paste saja. Ini copy dari sini, kita buat deretan. Di sini akan muncul golongan karyawan, di sini berarti titik 2 plus golongan. Di sini jam lembur. Jam lembur karyawan. Titik 2. Kita buat titik 2 ini jadi harus ditambah jam lembur. Titik koma. Selanjutnya jam lembur harus ada keterangan berapa jam gitu ya. Jam. Selanjutnya masih di sini gaji lembur. Jadi akan memunculkan berapa tambahan gaji lembur dari presentase golongan karyawan dan jumlah jam lembur karyawan. Di sini kita masukkan gaji lembur. G kecil. Disebutkan input ya. Karyawan titik 2 tambah gaji lembur.
koma. Di sini ada yang salah. Jam lembur plus jam. Oh, kurang plus, sorry. Nah, selanjutnya total ya, jadi masih ada satu lagi, itu total gaji diterima titik 2, total penghasilan, total penghasilan P-nya besar, titik 2. Oke, kita coba ya, kita coba running. Di sini ada error di Java 6, di angka 6. Di sini sistem, apakah sistem harusnya besar? Oh iya. Oke, kita coba lagi. Oke, sudah muncul. Masukkan golongan karyawan kita ke input dengan A kecil. Sorry. Ke sini. A kecil. Masukkan jam lembur. Kita ambil contoh 2. Golongan karyawan A dengan jam lembur 2 jam dengan gaji lembur 1.600.000, total gaji adalah 6.600.000 karena golongan A itu 5 juta dengan tambahan gaji 1.600.000, jadi total gaji diterima menjadi 6.600.000. Di sini kita kasih jarak biar lebih bagus ya. Begitu. Kita running lagi. B misalnya, jam lemburnya 6. Oke, terlalu panjang, begini cukup. Golongan karyawan B dengan gaji 6.500.000, gaji lemburnya 2.470.000, jadi total gajinya 8.970.000. Oke, saya kira itu aja. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Semoga tidak ada salah dari praktek ini. Mohon untuk dosen memberikan feedback bagian-bagian mana yang saya salah atau kurang paham. Itu aja dari saya. Terima kasih. Selamat malam.